Salam bela negara. Halo semuanya. Kami dari UPN Veteran Jakarta. Nah, pada kali ini kita akan menyajikan sebuah podcast tentang efektivitas pembelajaran jarak jauh terhadap kualitas dan hasil belajar seluruh mata kuliah pada mahasiswa Universitas Terbuka semester 3. Nah, sebelumnya aku kenalin dulu dong. Aku Muhammad Iqbal Maulana. Nah, kali ini aku akan ditemani oleh teman saya. Hai, aku Kalisa Alia. Kali ini kita ditemenin narasumber cantik kita. Halo semuanya, kenalin aku Sarah Salsabila Putri dari Universitas Terbuka semester 3. Kakak tuh dari sekian banyak universitas nih yang ada di Jakarta gini, kenapa sih Kak milih UT? Kalau aku sendiri milih UT pertama karena harganya terjangkau, jadi bisa ngurangin beban orang tua. Terus yang kedua karena di situ juga sistemnya kan pembelajaran jarak jauh, jadi fleksibel banget buat yang ingin kerja. Aku sih kayak gitu, Alisa. Oh, kan kakak SMK nih. Kenapa kakak milih buat di UT aja dibanding langsung kerja? Kalau aku sih dari pihak orang tua juga nyuruhnya lanjut dulu supaya bisa nambah pengetahuan tentang akuntansinya kan, karena bidang pekerjaan itu kan pasti lebih luas lagi kan ya. Iya, I see. Nah, kakak tuh tahu UT tuh dari mana? Apakah dari temen atau dari iklan gitu? Sebelumnya aku kan belum tahu tentang UT. Itu tuh pertama tahu dari temen SMK juga. Jadi dia udah daftar duluan. Terus kebetulan aku juga lagi nyari-nyari tuh universitas mana yang pengen dipilih. Nah, terus nemu lah universitas UT ini di website gitu. Ternyata harganya terjangkau, jadi aku milih itu. Berarti first impression kakak ke UT itu apa pas ngeliat UT itu gimana gitu? Waktu itu kan ada pemilihan kayak yang tadi SIPAS sama non SIPAS ya. Aku kira yang SIPAS semi ini itu tuh ada offline-nya. Jadi aku mikirnya kayak wah offline nih gitu. Jadi first impression-nya masih ada kayak selain belajar online ada offline-nya gitu kalau aku. Oh, pas offline kenal-kenalan gak sama orang atau kayak udah pada introvert, pada udah individualis? Kayak gue kuliah cuma udah kuliah aja ya. Kuliah buat nurutin kewajiban aja gitu. Pas offline kan belum ya. Oh iya. Jadi kan masih online yang web itu yang tadi kita bahas. Jadi kita kenalan cuman sekedar kenalan aja lewat via media sosial. Lo akuntansi ya? Iya. Lo sibuk apa? Usia nikah mau apa? Dari calon belum? Jauhan. Aduh, nomor berapa ya? 08 berapa? Kan udah tahu. Kosong nggak? Udah tahu kan? Oh iya, udah di grup ya, ada di grup kelas. Betul. Tinggal. Basa-basi kalau Nanti di rumah kayak, tadi tugasnya apa ya? Tapi kakak itu nggak punya temen yang dari UT kan katanya banyak ya? Iya cabangnya. Dimana-mana ada Kalau tuh. ini tuh ada komunitasnya nggak sih UT gitu, buat nyatuin sama semua kota. UT sendiri sih grupnya nggak langsung dari UT-nya ya dibikin gitu. Jadi kayak dari kitanya gitu bikin grup-grup. Aku juga masuk grup banyak banget kan. Jadi kayak ada yang permatkul. Jadi itu bisa dari prodi apa aja bisa masuk ke matkul itu. Terus juga kalau untuk per daerahnya juga pasti ada sih grupnya. Itu tergantung dari kitanya sih mau buat atau enggak. Tapi kakak punya nggak nih teman dari UT luar kota lain gitu? Ada sih, tapi nggak deket banget gitu, nggak kenalan, cuma sekedar kenal di grup aja. Sama apa nih? AA Bandung. Aduh, bener lagi. Waduh. Minta dibikin sebelah kali ya, AA Bandung. AA sebelah dong. Pedis sih. Aduh, hujan-hujan gini. Tapi kan nih Kak, UT kan itu kan digaung-gaungkan kan sebagai salah satu upaya untuk penguatan pendidikan di Indonesia. Kakak setuju nggak Kak? Setuju sih. Tuh, setuju. Soalnya selain di Jakarta, UT ada di berbagai daerah provinsi gitu juga, ada di Bali, bahkan ada yang di luar negeri juga. Ada luar di luar Iya, negeri. iya betul. Tapi itu tuh bisa diikutin sama semua orang yang di negeri itu atau kayak Cuma ini Indonesia buat doang. Indonesia nih Buat gitu. Indonesia. Sepengetahuan aku sih kayaknya warga sana juga bisa deh kayaknya. Iya. Kayaknya sih. Cuman belum tahu pastinya. Kalau ini berarti kalau di luar open university. Nah Kak, kan Universitas Terbuka kan universitas yang terkenal banget ya di Indonesia ya.
apa PTN yang beda lah pembelajarannya. Nah, kalau kata kakak tuh apa sih yang membedakan Universitas Terbuka sama universitas lain? Yang membedakannya itu pertama dari sesi pendaftarannya itu udah beda. Soalnya di Universitas Terbuka itu nggak ada tes sama sekali. Jadi kayak misal kita mau daftar nih, yaudah tinggal daftar, terus bayar uang pendaftaran. Habis itu udah kita punya nomor induk mahasiswa. Oh, berarti nggak ada kayak SNBP, SNBT, nggak ada di situ ya? Jadi beda sendiri ya? Iya nggak ada. Oh, jadi itu nggak ada di SNBP SNBT ya? Tapi sepengetahuan saya sih ada yang jalur kayak gitu, cuman saya kurang tahu sih tentang itu. Kalau kakak sendiri lewat mana? Jalur biasa mandiri. Nah, itu pas pendaftaran Universitas Terbuka berarti yang disiapin apa aja tuh waktu itu? Paling cuman berkas-berkas, terus uang pendaftaran aja sih itu aja. Oh, nggak pakai nilai SMA gitu ya? Oh nilai pakai nilai. Oh, nilai. Oh. Berarti nggak ada batas minimum nilai buat masuk UT itu nggak ada? Nggak ada. Kalau kayak gitu tuh kan pakai nilai ya. Dari asal sekolah ngaruh nggak sih? Biasanya dari sekolah negeri, sekolah swasta, apa kesempatannya sama? Di situ sih semuanya bisa masuk. Di situ juga yang membedakan itu batas usia. Nah batas usianya tuh dari kita, yang penting kita udah lulus SMA atau SMK. Nah itu tuh ke atasnya tuh bisa. Maksudnya kayak misal umur udah lansia gitu masih bisa. Oh, jadi bukan cuman kayak usia lulus sekolah yang bisa masuk ke Universitas Terbuka, tapi semuanya bisa? Iya bisa. Oh. Kalau boleh tahu umurnya berapa? Dari range berapa? Itu nggak ditentukan sih, paling dari kita lulus SMK yang udah umur 30-an masih bisa. Oh, umur 30 Iya, masih ada yang waktu itu ada yang umur 45 juga masih bisa. Itu kelasnya digabung apa dipisah? Kalau buat yang usianya apa digolongin sesuai usia supaya kompetensinya kan beda-beda tuh. Itu digabung semuanya. Oh, jadi nggak ada yang dibeda-bedakan ya? Iya, Kalau nggak di ada. Universitas Terbuka. Oh, bagus juga ya. Kalau sistem belajarnya sendiri gimana? Kayak dia pakai aplikasi apa atau gimana? Kalau di UT sendiri pakai aplikasi e-learning namanya. Mungkin di universitas lain juga pakai. Tapi di UT sendiri mendominasikan e-learning itu. Kayak misal di situ kan e-learning itu buat tuton. Jadi kita di situ kayak disuruh belajar mandiri, berpikir kritis gitu. Terus di situ biasanya suruh ngerjain diskusi sama tugas aja sih. Oh, e-learning itu tuh basisnya tuh kayak aplikasi yang di-download apa website aja? Website ada, aplikasi ada, tapi lebih mendominasi website. Oh, websitenya. Nah, di itu tuh ada kuis-kuisnya di e-learning itu? Iya, ada. Buat latihan gitu. Sama diskusi itu buat kayak biar mahasiswa aktif aja sih. Kalau di Universitas Terbuka tuh ada dosen pembimbing akademik nggak? Dosen pembimbing pasti ada. Oh, pasti ada. Oh, berarti emang sama ya? Iya, kayaknya semua kampus gitu ya. Iya, Kayak ada yang. Hmm. Tapi kalau UT tuh kayak ada PKKMB-nya gitu nggak sih? Apa langsung aja masuk? Langsung dia, nggak ada. PKMBB ada. Ada. Iya, ada proses kayak gitunya juga, cuman nggak kayak serame yang di universitas lain gitu loh. Tapi online apa offline? Waktu aku sih online, tapi akhir-akhir ini udah mulai offline. Oh. Nah, kalau kata kakak nih, kalau di Universitas Terbuka tuh pembelajarannya tuh udah optimal nggak sih kalau online gitu? Kalau pembelajarannya sih 50-50 ya, 50-50. Kadang juga ada kendala juga pas kita mau ngirim tugasnya ke e-learningnya. Misal kayak akses internet atau websitenya terkendala karena kan di UT itu mahasiswanya banyak ya, jadi kayak berlomba-lomba gitu. Iya, jadi kayak macet ya Iya, websitenya. Berarti website gitu walaupun Universitas Terbuka kan universitas gede nih, mahasiswanya banyak dan fokusnya kan online tuh. Berarti website masih suka down ya? Iya, Website-nya? masih. Kalau down gitu biasanya Dikasih solusi gitu nggak sama universitasnya? Paling kayak ada perbaikan sistemnya. Nanti kita disuruh tunggu beberapa hari baru nanti bisa lagi. misalkan nih deadline-nya udah kayak sejam lagi nih gitu. Biasanya dosen masih kayak ngasih, ya udah deh nggak apa-apa gitu. Mungkin dikasih peringatan sih supaya nggak ngumpulin pas deket deadline-nya, H-1 pas deket deadline. Nah, kakak punya tips nggak gimana sih bagi waktu buat kuliah di Universitas Terbuka gitu? Kalau bagi waktu sih, kalau misalkan di universitas terbuka itu kebanyakan orang yang udah kerja. Nah itu biasanya dia dilatih juga buat manajemen waktu.
Misal dia kapan harus kerja, kapan harus belajar gitu, kapan harus ngerjain. Itu sih yang paling penting. Itu ada guidebook kayak gitu nggak? Buat apa? Buat mahasiswa, oh nanti bagi waktu itu gini, dikasih tips dari universitasnya gitu, dikasih sosialisasi, Atau dikasih gitu kayak nggak? pas awal-awal diajarin kayak ini ya, kita tuh sistem pembelajarannya kayak gini gitu. Iya, Itu sebelum kita mulai pembelajaran itu udah dikasih tahu duluan. Di pas PKBJJ namanya. oh. Jadi di situ dikasih tahu semuanya ya. Iya, sistem supaya kita bisa ngatur waktunya gitu. Oh. Kalau kakak sendiri nih kuliah doang atau sambil kerja? Aku masih kuliah aja buat saat ini sambil nyari kerja juga. Oh, sambil nyari kerja. Itu kakak tuh satu semester tuh SKS-nya dipaketin apa bisa milih? Di universitas terbuka itu bisa dipaketin, bisa milih sendiri. Tergantung kitanya milih sistem yang mana. Kalau kakak milihnya yang dipilihin apa itu? Kalau aku Milih yang sendiri. paketin. Dipaketin. Nah, kalau dipaketin itu menurut kakak tuh waktunya udah optimal belum pembagiannya? Jadwal-jadwalnya apakah ada yang satu padat, ada yang satu enggak? Kan karena di situ kayak satu matkul itu fleksibel sih. Jadi nggak ditentuin waktunya kapan-kapan gitu. Oh, jadi fleksibel sesuai kita kapan bisanya. Kalau kapan bisanya gitu jadi gimana? Kayak kalau dosennya, saya teman kakak yang satu paket maunya bisanya Senin, kakak bisa Selasa. Oh, itu kita nggak ketemuan lewat Zoom. Jadi kayak maksudnya di e-learning itu cuma ada dosen kasih materi, terus kita ya udah kita kapan ngumpulin tugasnya, kapan ngerjain diskusinya itu fleksibel aja gitu. Oh, berarti ngasih materinya gitu via video doang ya? Iya, via video, terus materi PPT gitu. Oh, berarti di UT tuh nggak ada kuliah gitu nggak ada tektokan dosen sama itu, kalau mahasiswa mau nanya tuh gimana kalau mahasiswa mau nanya? Kalau kebingungan? Biasanya lewat via chat aja sih. Oh, via chat aja. Tapi kalau di universitas terbuka gitu ada itu nggak, kelas besar gitu nggak yang digabung gitu? Kalau kelas aku sendiri kemarin milihnya SIPA Semi itu, jadi dia ada 2WP juga kayak kelas Zoom gitu. Jadi setiap hari Minggu itu Zoom kayak pembelajaran jarak jauh melalui Zoom gitu. Oh, di UT tuh ya kakak kuliah ada itu nggak, dapat jadwal malam nggak? Jadwal malam nggak ada. Nggak ada. Oh, I see. Tapi UT kakak masih tetap ke kampus atau benar-benar full dari e-learning tuh? Kalau aku full e-learning. Oh, full e-learning. Ya. Itu ada dikasih opsi buat datang ke kampus nggak kak? Apa kuliah yang mau kuliah langsung? Oh, aku pengen kuliah langsung nih. Itu dikasih opsi nggak kak dari UT? Apa? Oh, udah semuanya online. Kalau di Jakarta sih masih online, tapi ada isu-isu katanya semester depan udah ada tatap muka gitu. Tapi yang tatap mukanya itu biasanya hari Minggu ada. Oh, jadi bukan pas itu ya, hal kerja Senin sampai Jumat berarti nggak ada ya? Oh, berarti emang difokusin buat orang yang kerja. Iya, benar. Iya. Tapi kan kakak nih online dan dosennya nggak ngajar lewat Zoom kan, lewat video. Kakak kesusahan nggak sih buat memahamin materinya gitu? Berarti kan kita aja yang kadang Iya, Zoom. langsung aja kita Ini ngomong apa sih? Suntuk, itulah. Nggak enaknya sih kayak gitu ya. Jadi kayak harus benar-benar belajar mandiri, cari referensi di internet, di buku gitu. Jadi kita emang dilatih banget buat mandiri sih belajar. Kalau aku sendiri kadang kesulitan juga. Nah, kalau kakak kayak gitu tuh biasanya gimana? Atau ada apa gitu? Gimana nyelesain kendala gitu kak? Oh, kan kakak tahu tuh, agak susah nih. Nah, itu nyelesainnya gimana kak? Paling ya berusaha semaksimal mungkin buat memahamin materinya, terus sama nanya ke temen juga sih yang lebih paham. Tapi kan UT nih full online ya, berarti kakaknya itu masih kayak ketemu temen nggak, atau kayak nambah teman atau gimana gitu? Grup kelas gitu, Grup kelas ya, grup kelas. bener. Grup kelas ada, tapi kalau buat ketemu tuh jarang sih, maksudnya kayak belum pernah. Oh, punya kesibukan masing-masing ya? Iya. Berarti nggak deket-deket banget ya sama teman-temannya ya? Nggak ada ini, ngetek kursi. Lagi rame kan tuh. Tapi tuh kalau misalnya nih, kakak kan di semester 3 ya? Kalau misalnya kakak bisa mengubah satu keputusan kakak di semester 1 atau semester 2 gitu, nah kakak mau evaluasi keputusan kakak tuh apa? Pas lagi pembelajaran kuliah gitu? Pembelajaran.
Maksudnya tuh kayak gimana tuh ya? Kan udah ngejalanin semester 3 kan pasti kita ngeliat ke belakang. Oh, aku ada salah ngambil Iya. keputusan Ada nih. ya jago Sosa aku ini. bisa maksimalin Iya. potensi ini. Nah, kakak ada apa yang bisa kakak ubah gitu? Kayak kemarin sih semester 2 itu kaget banget kan karena mata kuliahnya tuh mata kuliah full akuntansi. Kita semester 1 ya. Kita udah kayak udah Sambil tantrum. pas kemarin itu sambil kerja beberapa bulan gitu. Jadi kayak aduh bingung nih atur waktunya. Jadi kayak mungkin di semester ini lebih ditingkatin lagi aja sih, belajarnya lebih difokusin lagi. Nah, kakak kan itu nih, akuntansi kan. Nah, itu ada praktikumnya gimana praktikumnya? Praktikumnya di situ paling ya ngerjain soal gitu sih. Ada asisten lab gitu nggak kak? Nggak ada. Nggak ada? Iya. Kalau UT kan online ya, berarti nggak bisa nyari jodoh di kampus gitu. Wih, bisa lah. Yang kata ganteng-ganteng. Iya, ganteng. Kacau. Enggak, kan UT tadi tuh ada diskusi ya kak. Itu tuh diskusinya buat apa aja sih? Wajib nggak? Atau kayak ya udah bebas aja kalau mau enggak gitu. Jadi penilaian di situ ada kehadiran, diskusi sama tugas. Jadi sebenarnya kehadiran itu kan wajib ya, biar maksudnya dosen tahu nih siapa yang aktif-aktifnya. Terus kalau diskusi itu terserah kitanya, tapi diskusi masih dapat nilai gitu. Jadi tergantung mahasiswanya mau dapat nilai atau enggak itu tergantung. Jadi diskusi itu kayak nilai tambahannya lah ya. Tapi di UT tuh ada tugas kelompok itu nggak kak? Tugas kelompok paling yang kayak aku ini hari Minggu itu biasanya. Oh, yang kuliah Zoom gitu ya? Iya. Tapi kalau yang buat e-learningnya sih nggak ada. Itu biasanya ngapain tuh kalau tugas kelompok? Presentasi. Presentasi. Oh. Tapi presentasinya bahas modul aja sih. Biar bareng-bareng gitu sama-sama diskusi. Oh, I see. Pas awal perkuliahan kan pasti beda lah ya sistem SMA sama kuliah ya. Nah, itu milih mata kuliah itu gimana kalau di UT? UT? Jadi di UT itu ada dua pemilihan mata kuliah. Yang pertama ada non SIPAS, terus yang kedua ada SIPAS. Jadi non SIPAS itu kayak kita sebagai mahasiswa milih mata kuliah sendiri. Jadi kayak nggak dipaketin gitu. Sedangkan kalau misal SIPAS itu kayak mata kuliah yang udah dipaketin dari universitasnya. Terus di SIPAS ini ada SIPAS semi, SIPAS penuh, sama SIPAS satu lagi apa ya, aku lupa. Iya. Aku lupa. Jadi di SIPAS semi ini tuh kayak aku tadi ada kelas TWEB-nya gitu. TWEB itu tutorial webinar. Dia tuh adanya di hari Minggu. Kayak yang Zoom tadi itu. Nah, kalau misalkan nih kita milih sendiri, itu bakal luar juga nggak sih kayak kampus-kampus lain? Atau enggak, kayak dikit doang yang milih? Apa karena online jadi udah Sama aja ada gitu. jatahnya sama aja kan, nanti juga nggak Zoom juga kan? Iya. Nggak ada kelas-kelasan gitu. Mungkin sih nggak war sih ya, maksudnya kayak biasa aja gitu milihnya. Soalnya aku juga kurang tahu kalau soal non SIPAS. Oh. Kalau di UT sendiri, kalau semester 1 berapa SKS biasanya? Berapa kemarin? Aku kemarin ada 17 SKS kalau nggak salah. Oh, 17 17 ya? Kita 22. Iya. Wah, kan kita mau pingsan. Udah UPN. Angkatan uji coba. Angkatan uji coba. Nah, kalau misalnya nih, kata kakak gimana sih kalau kita maksimalin hasil belajar kita? Itu di UT itu ada itu nggak? Misalnya kalau buat lulus mata kuliah ini ada nilai minimal gitu. Kalau kita kan ada tuh pengantar akuntansi minimal B. Kalau nggak lulus, pulangnya sama dating kayak kan tegang ya. kan jadi semester 17. Jangan dong. Jangan. Minimis. Jadi kalau misal di UT penilaiannya itu yang paling rendah sih paling D. Itu biasanya akan ngulang sih. Yang lebih parah sih E ya. Pasti harus benar-benar ngulang. Jadi nilai E itu 0. Kalau D masih ada nilai, cuman kurang cukup gitu. Tapi dosen-dosen UT baik nggak sih kayak, aduh kasihan nih mahasiswa gue pada kerja, kasih gitu. Tergantung sih. Soalnya kan di UT itu bukan dosen tapi tutor.
tutor beda. dia. Kayak Iya. pengajar bimbel ya, tutor. Tapi emang fungsinya beda apa cuma sebutan namanya doang beda? Jadi kalau tutor itu mungkin nggak berkaitan sama univnya gitu loh. Jadi kayak cuman sistem kontrak gitu nggak sih kalau nggak salah? Oh, jadi hitungannya kayak dosen lepas gitu ya, bukan Iya. dosen tetap gitu, Iya. bukan dosen. Iya, kayak gitu. Berarti gini gak sih, dia bikin video, kamu bikin video ya 10, terus abis itu udah gitu. Tapi masih dipantau gitu buat penilaian masih sampai akhir gitu. Oh, masih dia tetap yang dia nilai. Iya. Itu tuh dosen buat satu mata kuliah itu tuh tetap apa ganti-ganti setiap pertemuan gitu? Setiap pertemuannya tuh setiap minggu atau maksudnya Oke, setiap Setiap kalau ada yang pertemuan. kuliah ada. Misalnya materi akun minggu ini sama dosen A, minggu besok tetap sama dosen A atau ganti jadi dosen B gitu. jadi setiap kelas itu tetap sih. Misal pengantar akuntansi nih, dosen A. Nanti minggu kedepannya tetap dosen A gitu. Jadi yang membedakan cuma kelasnya aja. Oh, jadi tetap ya. Iya. Tapi kelasnya ganti kan, milih paket bukannya? Apa tetap ganti? Kelasnya beda-beda sih. Oh, beda-beda. Walaupun milih paket itu tetap kelasnya beda-beda. Iya. Pantesan itu yang nggak begitu nyatu ya jadinya. Iya, Gimana kayaknya ya? chemistry-nya kurang ya. Iya. Kalau kita chemistry-nya gimana, Bel? Penonton yang menyaksikan. Nah gimana ya? Gimana 1 sampai 10. Nah, tapi kan kata kakak kan semester depan kan ada pembelajaran itu nih langsung nih. Kakak bakal lanjut online apa nyobain langsung? Kalau misal aku nyobain sih pengen. Pengen nyobain langsung ya? Pengen nyari cutting-cutting ganteng. Aduh. Tapi kayaknya nggak ketemu sih. Oh, berarti bener mau nyari. Oh, di UT tapi ada kantin nggak di UT? Jadi kalau misal nanti offline biasanya katanya di UNJ sih. Oh. Pantes UNJ renovasi buat itu ternyata. Kalau kita lihat kan bangun-bangun mulu. Iya kayak tingkat keren. Ternyata berarti setengah-setengah ya. Sama UT patungan. Enggak gitu. Berarti bakal nyobain doang 1 semester langsung balik ke online apa? Oh, kalau misalnya aku udah nyaman, nah langsungnya lanjut bakal itu offline aja. Ngikutin peraturan UT sih kalau misal semester depan udah offline, seterusnya offline. Tapi sejauh ini kakak itu kan nyaman dengan belajar online kan? Udah nyaman. Nyaman gak nyaman? Kalau misalnya nih ada yang pengen dievaluasi di pembelajaran kebijakannya gitu, gimana, apa yang bakal evaluasi? Paling itu sih dalam penilaian juga, soalnya kadang tutor lama dalam penilaian, terus sama sistemnya aja sih yang suka error. Oh, kayak kan tutornya lama nilai. Ada nggak sih yang kayak nggak naik nggak lulus matkul gara-gara ngasih nilainya lama? Ada nggak yang kayak gitu? Kayaknya sih nggak ada, tapi mungkin dia nilainya pas di sesi terakhir gitu. Oh, pas di belakang-belakangan gitu Iya, ya? Yo, dikocok ke Please, udah telat ngasihnya. udah belakang kasihnya siapa tau bonus gitu. Iya, bonus. Harusnya C, B. Udah nggak ada waktu buat remet kan, jadi kayak ya udah deh B gitu. Tuh. Kalau kakak sendiri nih kan online nih, kakak pernah nggak sih kayak ngulang matkul gitu? Aduh. Baru kemarin sih. Oh iya. Iya. Jadi itu karena sebenarnya ikut dari awal sampai akhir, cuman pas UASnya ini kayak ada kesalahan teknis gitu dari pihak UT-nya. Jadi kayak makan waktu gitu loh pas ngerjain soalnya, jadi nggak selesai, nggak kekumpul, akhirnya ya udah nilainya. Jadi nilainya jebak ya tuh UT, tolonglah sistemnya bisa kali diperbaiki nih. Tapi tuh kalau UTS gitu tuh, kalau misalnya pengantar akuntansi kan pasti kita bikin apa? Nah itu kita nulis kertas habis itu di foto, apa kita ada Excel, apa langsung apa gitu? Atau mungkin UT punya sistem kayak sistem khusus buat kayak langsung isi Excel ya. tapi langsung isi di situ gitu. Kalau kemarin praktikumnya yang lab akuntansi itu biasanya kertas kerjanya udah disiapin, terus paling kalau di situ sih di Word gitu. Kemarin sih pas aku. Ngumpulnya di Word atau gimana? Apa ditaruh di Word? Jadi kertas kerjanya itu berbentuk Word, terus diubah jadi PDF, jadi kayak bukan Excel gitu sih. Jadi kita ngisinya tuh kita ketik aja, bukan kita tulis manual gitu ya? Iya, diketik. Oh jadi tapi kakak tuh online semua ujiannya? Soalnya ini kan dulu SMA aku nih ya, kayak dipakai gitu loh buat ujiannya UT. Oh, di mana? Jadi katanya nih ya, UT kan online nih. Iya. Nah nanti kalau ujian dia bisa milih domisi, kayak
misalnya rumahnya di Depok atau Jakarta. Nah nanti kalau rumahnya di Depok, kita tuh kayak milih mau di mana, misalnya SMA mana atau SMP mana. Nanti kita ulangannya di situ. Kalau kakak full online? Jadi setiap semester tuh beda. Kemarin pas semester 1 aku ada yang offline, kayak di sekolahan lain Sekolah-sekolah gitu, gitu. ya. Terus ada juga yang di rumah namanya THE. Oh di sekolah-sekolah gitu milihnya ini kayak berdasarkan domisi. Iya, berdasarkan domisili terdekat sih. Oh tapi ada yang di UT nggak? Apa emang rebutan aja kayak tergantung domisi gitu? Ada kuotanya gitu, Iya. kuotanya udah kok kebuang kemana ya. Kalau Sebenarnya sekolah nggak diterima, Waduh. sebenarnya dari pihak UT-nya sih itu yang ngatur kita dapat dari mananya. Yang penting kita udah milih domisili terdekat aja. Oh jadi otomatis ya, bukan kita, oh ini SMA bagus nih. Oh iya, saya bagus nih. Kita cobain lah toiletnya. Bukan milih sekolahnya sih, Milih tapi milih domisili aja. Domisilinya aja. Iya. Oh nanti otomatis, oh kita domisilinya misalnya di sini, dapat sekolahnya sekolah itu. situ. Oh Iya, gitu ya. betul. Tapi nggak ada yang di UT-nya langsung? Apa? Temen aku ada yang pernah di UT-nya langsung. Oh. Kalau aku sendiri Nggak pernah. nggak pernah. Tapi kalau kakak lebih nyaman yang tes online gitu apa yang langsung di sekolah gitu? Enakan? Tes online sih ya. Online ya. Bisa buka buku. Bisa buka buku. Oh, Bisa jadi- ambil zoom sama temen ya kayak, guys ini 13 apa nih? Oh jadi nggak dipantau gitu ya? Apa pakai zoom gitu supaya kita gitu? Iya, kalau yang di online itu biasanya dia namanya take home gitu kan. Jadi sistemnya itu bisa buka buku. Jadi tapi kita ngunduh soalnya itu udah ada waktu. Biasanya sih waktunya 6 jam aja sih. 6 jam, Iya. lumayan panjang ya. Oh jadi misalnya ulangannya hari Senin, kita unduhnya dari Minggu gitu atau gimana? Enggak, dari Senin jam berapa sampai jam Dikasih berapa harus waktu 6 ngumpulin. jam. Iya. Itu di print terus apa gimana? Di soalnya? Kan itu tadi pakai Word tadi. Iya, Kan pakai. take home katanya soalnya di download. Iya, di download. Download waktunya jalan. Oh, berarti kayak deadline ya? I see. Oh berarti untuk semua mata kuliah berarti itu dong kak, bisa buka buku dong? Tergantung mata kuliahnya dia dapat sistem yang online atau yang offline sih. Tapi kalau online berarti open book semua? Online nggak bisa, kan dia di sekolah gitu kan. Nggak, yang online yang apa, yang kita dapat Yang soal take home itu. take home. Oh, yang take up itu iya open book. Open book, wing wing. Dari internet juga bisa, nanya temen juga bisa. Wih. Ambil zoom ngerjainnya kan? Tapi walaupun kayak gitu, kata kakak hasil belajar dari UT bakal tetap efektif apa enggak? Menurut aku sih tergantung dari diri sendiri sih, gimana dia bisa ngatur waktu, terus gimana cara dia bisa belajar yang efektif tuh gimana. Jadi kayak tergantung dari diri sendiri. Kalau kakak kan SMK-nya udah akuntansi nih, terus ini jurusan akuntansi lagi, tetap struggle atau karena udah SMK akuntansi jadi kayak lancar jaya aja kayak, wah ini mah IEZ lah gitu. Iya, ciki. Merem juga bisa. Aduh. Beberapa matkul sih, tapi ada yang struggle juga. Karena kan pembelajaran mata kuliah itu kan lebih dalam ya. Jadi kayak masih banyak yang harus dipelajarin. Tapi di UT gitu ada itu nggak sih kak, kayak penilaian dosen gitu? Kalau kita kan ada tuh sebelum kita UTS itu ada penilaian dosen supaya kita ngevaluasi gimana kinerja dosennya. Nah di UT gitu ada nggak? Biasanya di sesi-sesi terakhir itu ada. Oh ada evaluasi, emang semua ada evaluasi. Itu setelah ujian atau sebelum ujian gitu? Kayaknya sih sebelum ujian. Sebelum ujian sama ya? Iya. Biar dosen gak bisa diancam. Nah tapi di UT gitu ada UKM gitu nggak kak? UKM biaya kuliah ya? Enggak, Enggak. kayak organisasi Oh, Organisasi gitu, iya. ada kegiatan apa, pecinta alam gitu. Oh enggak gitu. futsal. Dayung ya. Kalau UKM gitu sih ada, cuman kayak nggak legal gitu loh. Jadi Waduh, Oh. enggak legal. Jangan kasih tahu ya. boleh. Boleh. Kita aja nih ya. Eksklusif. #landing. Oh iya, eksklusif. Eksklusif. Rahasia UT. Oke. Kita kupas. Kita kupas. Kita kupas tajam silet. Berarti itu bukan dari kampusnya gitu dong. Kampusnya nggak tahu.
Bukan nggak tahu, tapi kayak nggak berkaitan, nggak terlalu berkaitan nggak gitu. nggak bisa disangkut pautin sama kampus Iya. ya. Oh, jadi Berarti berjurusan kayak gitu. kayak komunitas aja gitu Iya, ya. Oh iya, komunitas, betul. Tapi itu kayak lebih ke hobi, apa yang kayak kan kalau kita tuh ada kayak pasar modal ya kan, yang sangkutan sama akuntansi, atau kayak itu hobi aja kayak panjat tebing atau apa gitu. Kalau di Jakarta sih kurang UKM-nya, tapi kalau di UT lain kayak Bandung gitu, Surabaya kan karena dia bisa offline gitu kan ya. Iya. Jadi mungkin ada yang bulu tangkis juga, terus ada panjat tebing juga. Ayo dong UT Jakarta. Mungkin Wih. individualis ya UT Jakarta ya. Tahun depan. Oh iya, tahun depan. Eva dulu, Eva. Habis ini semoga ada mahasiswa yang ini ya kayak, ayo guys kita bikin komunitas guys Gitu. gitu. Supaya kan kita bisa ngerawatnya. Bisa kenal, nambah relasi. Tuh. Berarti kalau misalnya di UT gitu ada ikatan alumni gitu nggak Kak? Kayak apa? Oh nanti ada, kan bisa ada kode UI gitu. Kan ada tuh di website-nya, nanti kita alumni bisa masukin lowongan pekerjaan gitu. Jadi Iya. solid Atau gitu. kayak berapa tahun sekali bikin acara buat alumni. Kalau di UT ada nggak? Ada nggak Kak? Di UT sih Apakah udah lepas? Ya udah lepas. Lo gue. Iya. mungkin ada ya, cuman aku nggak terlalu tahu sih soal mengenai itu. Kurang tahu aja gitu tentang info itu. Tapi kalau UT tuh kayak ada event-event gitu nggak sih, kayak ngadain misalnya UT ulang tahun, event apa gitu. Ulang tahun ada, terus kadang juga perlombaan dia lebih banyak sih. Perlombaan kayak karya ilmiah, terus menggambar gitu, melukis gitu biasanya. Kalau kakak tuh kayak ada join ini nggak sih, Pokjar? Jadi kalau Pokjar itu aku nggak ikut sih. Oh, I see. Soalnya kan Pokjar itu kan ngebantu kita pas registrasi gitu kan, pas registrasi awal. Jadi waktu itu aku kan emang belum tahu tentang Pokjar, jadi masih pendaftaran sendiri. Jadi nggak masuk ke Pokjar. Tapi itu bisa daftar lagi nggak? Misalnya bakal dibuka lagi atau pada saat itu aja? Kayaknya sih bisa dibuka lagi. Kalau dibuka lagi kakak daftar? Kurang tahu. Lihat nanti. Semangat mabanya udah hilang ya. Kalau maba kan masih semangat biasanya. Menggebu-gebu. Semua mau ikut, udah mau ikut semua. Tipe. Semester 2 kupu-kupu. Iya. Semester 3 udah kayak yang penting absen. Yang penting lulus. Bener. Nah Kak, tapi di UT gitu ya, itu nggak PJJ gitu, kata kakak, misalnya nih, berarti kakak waktunya baik yang kosong dong dengan PJJ ini. Iya sih betul. Baik kosong ya. Yang kosong. Kak gabut nggak sih, kayak ngisi waktunya gimana tuh kalau kakak? Isi waktunya ya paling ke rumah teman. Hei. Main aja sih kalau aku, soalnya kan belum dapat kerja juga, terus juga kadang mengeksplorasi lagi tentang skill-skill buat masuk kerjanya gimana. Nah di UT gitu ada itu nggak Kak? Misal pas lulus ada minimal TOEFL, dapat sertifikasi apa gitu, ada gitu nggak Kak? Kalau kita kan ada tuh semester 3 sertifikasi apa? Iya, TOEFL kita minimal berapa? 500 ya? Iya, kayak 450 tapi katanya gosip-gosipnya ya. Gosip-gosipnya apa ancaman aja tuh. Katanya nanti naik jadi 475 katanya. Terus nanti 500. 500 Kita lulus 1000 gitu. Tiap semester naik. Kalau persyaratan kelulusan ya itu sama aja kayak persyaratan kelulusan, di situ sih cuman nggak ada skripsi. Nggak ada. Iya nggak Mungkin ada. udah UT ya Bang. Tahun depan UT kali. Tapi ada yang namanya karya ilmiah sama tugas akhir program. Jadi itu ngapain? Itu apa bedanya gitu Kak? Kalau karya ilmiah kayak buat karya ilmiah, jadi kayak nggak lebih gampang gitu loh daripada skripsi. Kalau tugas akhir program aku belum tahu, kan belum ngerasain. Karya ilmiah sama aja ya Bang. Sama aja. Kita Sama semester aja. 1 udah disuguhin. Iya gitu udah kayak minimal Sinta 3. Iya. Nah, kalau misalnya kakak punya satu pesan untuk UT, apa itu? Mungkin satu pesan buat UT, keren sih. Soalnya kan dia ada di luar negeri juga UNIF-nya, jadi pemerataan pendidikan. Kan kakak nih udah semester 3. Harapan kakak kalau setelah kakak lulus nih, kakak mau gimana setelah lulus dari UT?
Mungkin setelah lulus sih pengen dapat pekerjaan yang lebih baik. Kan nanti kan sebelum lulus sambil nyari-nyari kerja. Mungkin dari pas udah lulusnya nanti lebih dapat kerjaan yang lebih baik lagi. Dari itu ya. Kan kakak nih udah setahun lebih ya di UT. Coba dong kakak kasih tips buat para maba nih. Oh, maba-maba nih, kita kan Iya. maba juga. Kita masih maba Siapa nih. tahu tipsnya bisa kita pakai juga nih sebagai Iya. maba. Nah, tapi kita maba juga di tingkat ujung-ujung ya. Iya. Tipsnya ya untuk maba, kalau misal daftar di UT itu pastiin tujuan kalian tuh kuliah buat sambil kerja. Soalnya kalau misal nih lulus belum punya kerjaan, terus sambil udah kuliah di UT itu bakal susah nyari kerjanya. Tergantung juga sih dari kitanya gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin itu aja sih. Udah itu aja ya. Jadi guys, kalian jangan asal milih UT nih pas SNBP, aduh masuk mana ya, UT aja deh, jangan kayak gitu berarti ya. Kita harus nentuin apa passion kita, apa yang cocok sama kita ya berarti ya. Benar, benar banget. Betul. Kayaknya udah nih Bang, kayak mau lanjut makan seblak. Yo, Hey. sebelumnya Kak, nggak kapok kan Kak di daerah kita? Enggak dong, seru Wih. loh. Seru. Abis ini kita masih seblak bareng kan? Boleh. Oke, that's it guys. Itu podcast kami. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Betul. Semoga kalian bisa mengambil pesan-pesan dan informasi yang tadi kita bicarakan ya. Iya, kalau nggak ada pesan ya, semoga kalian terhibur melihat kita. Nah, selalu ikuti passion kalian. Betul. Stay positif, positive vibes. Ya. Sad boy, Iya, enggak, jangan. jangan. Cukup Iqbal aja yang Iya. sad boy. Oke, Ya, udah, itu aja deh kita. Terima kasih guys sudah menyaksikan kita. Kalau PJJ sih lebih seru, enak. Perasaan selama PJJ sih sebenarnya kan jalanin aja ya, cuma ya kadang ada bosan gitu suntuk sih karena di rumah terus nggak ketemu teman. Halo, aku Cynthia Rahmadewi dari Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, gimana sih menurut aku tentang adanya sistem pembelajaran jarak jauh ini? Jujur kalau menurut aku udah mulai terbiasa sih ya dengan sistem jarak jauh ini. Aku udah mulai nyaman karena dari awal kita SMK waktu itu dengan adanya corona dan diadakannya sistem PJJ ini, aku udah mulai terbiasa sih. Kalau positif dari PJJ-nya, jujur bakal bisa lebih santai karena itu kan dilakukan di rumah masing-masing. Itu satu, yang kedua juga bisa hemat uang transportasi, atau mungkin teman-teman yang bisa naik motor atau mobil tuh bisa hemat bensin juga karena PJJ. Lalu untuk negatifnya dari PJJ itu mungkin ada beberapa kendala di luar kendali kita, kayak kendala nge-lag, kendala jaringan, atau kendala dari device atau perangkat yang kita pakai buat PJJ. Itu satu. Kedua, mungkin bakal sulit fokus untuk PJJ karena godaan untuk melakukan hal lain sambil PJJ kayak makan atau main sambil melaksanakan PJJ. Terus Kalau positif dari PJJ sih jadi kita kan tahu gimana cara gunain teknologi gitu kan, jadi tahulah apa-apa yang ternyata bisa lo pakai teknologi. Terus kalau negatifnya ya jadi kayak nggak banyak ketemu temen kan, jadi kayak bosan aja. Terus apa sih positif dan negatifnya dengan adanya sistem pembelajaran jarak jauh ini? Kalau yang aku rasain sih positifnya ya, aku bisa sambil kerja dan bisa menyambi lah gitu dengan hal-hal lain, sehingga aku bisa kuliah dan juga bisa fokus untuk karir juga gitu. Terus juga kalau negatifnya sih yang aku rasain mungkin karena sistemnya bisa dibilang santai sih ya untuk kita gitu. Kadang aku terlalu santuy jadi kadang lupa deadline-nya, dan juga mungkin negatifnya tuh dari sistem penilaian kita ya, yang kita harus aktif. Ada beberapa mungkin dosen yang selama sistem aku ngambil semi online gitu ya, ada beberapa yang emang harus standby terus, kan itu cukup skandal sih untuk kita yang nyambi sambil kerja. jujur kalau aku sih lebih suka offline karena aku lebih suka pengalaman experience yang secara langsung, bisa ketemu teman-teman, bisa belajar langsung sama gurunya.
terus pemaparan materinya juga nggak terkendala sama jaringan, jadi lebih enak gitu. Dan jujur pasti lingkungan belajar secara langsung offline lebih seru, lebih menyenangkan. Kalau dari aku sendiri sih lebih suka offline karena kayak lebih gampang untuk memahami materi kayak ketemu guru atau dosen itu lebih gampang. Dan kalau misalnya yang terakhir nih disuruh pilih tatap muka atau PJJ, aku pilih sih yang campur ya, tatap muka dan PJJ. Kayak sekarang yang aku ambil semi online, jadi dimana seharusnya ada tatap mukanya, cuman karena memang kita sekarang belum diadakan yang di Jakarta, sehingga biar bisa merasakan keduanya gitu sih, biar nggak ada boringnya dalam belajar. Karena kalau misalnya PJJ terus kan pasti boring banget sih. Terus kalau misalnya tatap muka terus juga bingung, karena kan kita juga sambil kerja gitu loh, jadi biar seimbang aja sih, biar balance.